Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini, pada kesempatan hari ini, materi kita adalah mad iwad, mad layyin, dan mad arif sukun. Dari ketiga bacaan mad ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah apa pengertiannya, pengertian dari ketiga mad ini. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri dari ketiga mad ini. Yang ketiga, bagaimana cara membunyikan hukum bacaan dari ketiga mad di atas. Jadi, materi yang akan kita bahas adalah pengertian, ciri-ciri, dan cara membunyikan dari ketiga hukum bacaan mad di atas. Mad arif disukun, mad layyin, mad dan mad iwad. Apa itu mad iwad? Perhatikan, mad iwad adalah hukum bacaan disebut mad iwad apabila ada fathatain, fathah double pada akhir kata karena waqaf atau berhenti dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin. Iwad itu iwadun alif tanwin, pengganti tanwin. Jadi bacaan panjang itu sebagai penggantinya tanwin, sehingga harakat tanwin tidak lagi dibunyikan. Contoh, adan dibaca ada, tawaban dibaca tawaba, afwajan dibaca afwaja. Perhatikan surat An-Nas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada bacaan mad iwad. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Afwajan dan tawaban dibaca afwaja, tawaba. Inilah yang disebut bacaan mad iwad. Selanjutnya, mad layyin. Layyin artinya lunak atau halus. Apa mad layyin? Hukum bacaan disebut mad layyin apabila ada huruf mad, yaitu huruf waw sukun dan iya sukun, dan huruf sebelumnya berharakat fathah dalam satu kalimat. Contohnya, khaufin, khaw. Inilah yang dinamakan mad layyin, halus atau lunak. Tawasaw, saw inilah yang disebut mad layyin. Quraisyin, roy, inilah yang disebut mad layyin. Aro'aita, ai, inilah yang disebut mad layyin. Artinya bacaan yang lunak atau halus. Bisa dilihat pada tulisan yang berwarna merah. Khaw, saw, roy, ai, inilah yang disebut mad layyin. Yang ketiga atau yang terakhir, contohnya ini ya, sebelum yang terakhir, ini ada contoh dari hukum bacaan mad layyin. Ya, ini masih contohnya, contoh dari mad layyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisyin ila fi rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Roy pada ayat pertama mad layyin, wassoy pada ayat kedua mad layyin, hadzal bait pada ayat ketiga mad layyin, wa amanahum min khaufin pada ayat terakhir ini juga mad layyin, mad yang dibaca halus atau lunak. Untuk yang terakhir adalah mad arif disukun. Apa itu mad arif disukun? Hukum bacaan disebut mad arif disukun adalah
apabila ada hukum bacaan mat tabi'i, ada mat tabi'i atau hukum bacaan mat lain yang sesudahnya terdapat waqaf atau berhenti. Sahun, ini mat arid sukun. Hu, ini mat tabi'i, sudah itu ada huruf mati karena waqaf. Inilah yang disebut mat arid sukun. Min khauf, ini juga mat arid sukun. Khaunya ini mat lain. Khauf, ini mat arid sukun. Malikin nas, ini mat arid sukun. Rabbil alamin, ini juga mat arid sukun. Kalimat atau huruf yang berwarna merah inilah yang disebut mat arid sukun. Perlu diketahui mat arid sukun itu ada 3 macam bacaan, ya. Bisa 1 alif atau 2 harakat, atau 2 alif, bisa dibaca 2 alif 4 harakat, atau 3 alif sama dengan 6 harakat. Jadi bisa dibaca panjangnya bisa ada 3 macam. 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Contoh dari mat arid sukun bisa dilihat pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari ke-7 ayat surat Al-Fatihah ini semuanya adalah mat arid sukun. Ayat pertama, kedua sampai ke-7 di akhir kalimat, di akhir ayat inilah yang disebut mat arid sukun. Jadi dari ketiga bacaan itu harus dipahami oleh kalian semua dan dipraktikkan ketika membaca Al-Quran. Bukan cuma sekedar diketahui, ilmu tajwid itu bukan hanya sekedar diketahui, tetapi juga harus dipraktikkan ketika membaca Al-Quran. Demikian materi hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.